Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Sebagai pengantar membahas bagian research method suatu penelitian, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas sumber populasi, sampel, dan teknik sampling. Definisi populasi. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Populasi adalah kumpulan keseluruhan anggota dari objek penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian. Populasi dan semua batasnya harus didefinisikan dengan jelas, sehingga generalisasi hasil penelitian dapat dirumuskan secara akurat. Penelitian yang melibatkan populasi sebagai objek penelitian disebut sensus. Definisi sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan karakteristik populasinya. Fraenkel, 1990/84. Dalam analisis data, anggota sampel disebut juga unit analisis atau satuan analisis. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jarwanto, 1994/43. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Penelitian yang melibatkan sampel sebagai objek penelitian disebut sampling. Apabila digambarkan dalam satu diagram, populasi meliputi keseluruhan anggota dari objek penelitian. Sedangkan sampel hanya sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sebagai contoh dalam suatu penelitian terkait keputusan pembelian di toko Uniqlo, populasi penelitiannya meliputi semua konsumen yang pernah berbelanja di toko retail fisik Uniqlo di kota besar di Indonesia, sedangkan sampelnya adalah 200 konsumen Uniqlo yang berbelanja di offline store Uniqlo The Park Mall Solo Baru dalam sebulan terakhir. Contoh lain dari gambaran populasi dan sampel sebagai berikut. Penelitian tentang pengaruh word of mouth (WOM) terhadap keputusan pembelian produk elektronik Toshiba. Populasinya meliputi semua konsumen produk elektronik Toshiba di Indonesia. Sampelnya 325 konsumen di Solo Raya yang pernah membeli produk elektronik Toshiba minimal satu kali. Penelitian tentang persepsi harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ulang mie gacoan. Populasinya meliputi semua konsumen mie gacoan di seluruh Indonesia. Sampelnya 450 konsumen berusia 17-45 tahun berdomisili di Solo Raya yang pernah membeli mie gacoan cabang Kartasura minimal 2 kali. Penelitian tentang pengaruh strategi media sosial terhadap brand awareness. Populasinya meliputi seluruh pengikut akun Instagram brand Fashion Erigo. Sampelnya 150 pengikut aktif akun Instagram Erigo yang berusia 18-35 tahun dan berinteraksi dengan konten brand dalam sebulan terakhir. Penelitian tentang pengaruh iklan online terhadap minat beli produk kosmetik Skintific. Populasinya meliputi semua perempuan di Indonesia yang menggunakan internet dan tertarik pada produk kosmetik Skintific. Sampelnya 250 perempuan berusia 18-30 tahun di Surakarta yang melihat iklan kosmetik Skintific melalui media sosial misal Instagram atau TikTok. Kriteria sampel penelitian. Ada 2 kriteria sampel yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi membantu menargetkan karakteristik populasi yang relevan dengan penelitian. Kriteria eksklusi mengurangi potensi bias dengan mengecualikan responden yang tidak dapat memberikan data yang valid atau relevan. Keduanya penting untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas hasil penelitian, serta diperlukan untuk mengurangi hasil penelitian yang bias. 1. Kriteria inklusi.
Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Nursalam, 2003/96. 2. Kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Nursalam, 2003/97. Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain: subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan, sebab lainnya yang tidak sesuai dengan syarat penentuan sampel. Contoh penentuan kriteria sampel penelitian. Untuk penelitian tentang pengaruh membership promo terhadap keputusan pembelian ulang produk fashion H&M. Kriteria inklusinya adalah: responden adalah pelanggan dari sebuah merek fashion H&M yang berdomisili di Solo Raya. Responden berusia 20-40 tahun. Responden telah melakukan pembelian ulang. Responden telah bergabung dalam program membership promo. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah responden yang keluar dari program membership promo sebelum penelitian dilakukan. Responden yang tidak bersedia memberikan data atau mundur dari partisipasi penelitian. Responden yang baru membeli produk H&M sebanyak 1 kali. Syarat sampel yang baik. Sampel dikatakan baik apabila memenuhi syarat. 1. Representatif harus dapat mewakili populasi atau semua unsur sampel. 2. Batasan sampel harus jelas. 3. Harus up-to-date, terbaru dan sesuai keadaan saat dilakukan penelitian. 4. Tidak ada keanggotaan sampel yang ganda di data 2 kali atau lebih. 5. Dapat dilacak di lapangan. Syarat pertama yang telah disebutkan tadi, yaitu representatif, ditentukan oleh 1. Homogenitas populasi. 2. Besar kecilnya sampel, makin besar sampel, makin representatif. 3. Banyaknya ciri atau karakteristik subjek. 4. Teknik pengambilan sampel yang tepat. Alasan diperlukannya sampel dalam penelitian. Sulit mengambil seluruh populasi sensus menjadi data penelitian, karena 1. Populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti. 2. Keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat peneliti harus meneliti sebagian dari elemen penelitian. 3. Terkadang penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada terhadap populasi, misalnya karena elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para peneliti sehingga banyak terjadi kekeliruan. Uma Sekaran, 1992. 4. Jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Misalnya untuk meneliti kualitas jeruk dari satu pohon jeruk, apakah sampel dapat dikatakan mewakili seluruh populasi? Sampel dapat mewakili seluruh populasi apabila 1. Sampel mengandung 2 ketentuan yaitu cermat, akurasi, dan tepat, precision. Cermat dimaksudkan agar sampel yang diambil tidak akan bias sehingga sampel dapat memberikan reaksi yang tidak berlebih atau kurang tetapi memberikan reaksi wajar. Dan tepat mengandung arti sampel yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu aspek ketepatan ini mengandung pengukuran standar yang dapat ditoleransi terhadap kemungkinan kesalahan pengambil sampel. 2. Menggunakan teknik pengambilan sampel, teknik sampling, yang sesuai dengan strategi penelitian yang dilakukan. Definisi teknik sampling. Sampling adalah proses memilih sejumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Manfaat sampling, yaitu menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan memperluas ruang lingkup penelitian. Syarat-syarat teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen,
sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Proses dalam teknik sampling digambarkan sebagai berikut. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Teknik sampling diklasifikasikan menjadi dua yaitu 1. Probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Hal ini penting untuk menjamin sampel yang diambil bisa mewakili populasi secara keseluruhan dengan seimbang dan adil. Metode probability sampling berbasis pada teori statistik yang solid, memberikan kepercayaan pada hasil yang dihasilkan dan meningkatkan keakuratan prediksi atau kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan. 2. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, biasanya berdasarkan pertimbangan subjektif analis. Dalam metode ini, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak tetapi berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh analis, seperti kemudahan akses, keahlian subjektif, atau karakteristik spesifik yang diinginkan untuk studi tersebut. Dikarenakan tidak semua individu memiliki peluang sama untuk dipilih, hasil dari non-probability sampling kemungkinan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Meskipun demikian, teknik ini sering dipakai dalam penelitian eksploratori dan kualitatif, memberikan wawasan berharga tentang fenomena yang sedang diteliti meskipun dengan keterbatasan dalam hal representasi populasi. Probability sampling terdiri atas simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan non-probability sampling terdiri atas purposive sampling, accidental sampling, kuota sampling, snowball sampling, sampling jenuh. Klasifikasi pengambilan sampel untuk probability sampling dijelaskan sebagai berikut. 1. Simple random sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah teknik penarikan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Jika Anda ingin menggunakan teknik ini, pastikan Anda telah memiliki daftar nama populasi terlebih dahulu. Teknisnya, Anda ingin mengambil 20 sampel dari 50 orang. Setelah membuat undian, ambil untuk sampel pertama. Kemudian nama tersebut kembalikan lagi, dan ambil undian sampel kedua. Ini untuk menjaga agar probabilitas tetap sama. Contoh, dari 100 mahasiswa, 10 dipilih secara acak dengan undian untuk survei kepuasan layanan kampus. 2. Systematic random sampling. Dengan metode ini, pengambilan sampel tidak seacak sebelumnya. Teknik dilakukan dengan menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Langkah pertama adalah mengurutkan populasi terlebih dahulu. Kemudian cari interval dengan membagi jumlah populasi dengan sampel yang dibutuhkan. Teknisnya, populasi yang diincar berjumlah 50 orang. Kita ingin mengambil sampel 10 saja. Untuk menentukan intervalnya, 50 orang populasi dibagi 10 orang untuk sampel. Hasilnya adalah 5. Berarti sampel yang kita ambil adalah urutan ke-5, 10, 15, dan seterusnya. Contoh, dari daftar 1000 pelanggan di suatu toko retail. Setiap pelanggan ke-10 dipilih sebagai sampel. 3. Stratified random sampling. Stratified random sampling atau sampel acak berstrata didasarkan pada tingkatan tertentu. Awalnya, peneliti harus mengetahui kesamaan dan perbedaan karakter yang dimiliki oleh populasi. Teknisnya, populasi dibagi menjadi subkelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu, lalu sampel diambil dari setiap strata secara acak. Contoh, seorang peneliti ingin melihat tingkat kesejahteraan di kantor A. Ia dapat membagi kelompok menjadi karyawan, manajer tingkat menengah, dan tingkat atas. Dalam studi tentang perilaku mahasiswa, populasi dibagi berdasarkan jurusan,
lalu sampel diambil secara acak dari setiap jurusan. 4. Cluster random sampling. Cluster berarti pengelompokan berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Teknik ini dapat digunakan jika objek yang akan diteliti sangat luas. Peneliti dapat menggunakan teknik ini dengan alasan jarak dan biaya serta peneliti tidak mengetahui alamat dari populasi secara pasti. Teknisnya, populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok klaster, kemudian beberapa klaster dipilih secara acak, dan semua anggota dalam klaster tersebut menjadi sampel. Contoh, satu kecamatan terdiri dari 15 desa, kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Sebuah perusahaan ingin meneliti kepuasan pelanggan di beberapa cabang, dan secara acak memilih 3 cabang sebagai sampel untuk survei. Klasifikasi pengambilan sampel untuk non-probability sampling dijelaskan sebagai berikut. 1. Purposive sampling. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus yang relevan dengan penelitian. Teknisnya, peneliti harus menentukan kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian. Contoh untuk penelitian, pengaruh religiosity terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. Maka kriteria responden pernah melakukan pembelian produk Wardah baik online maupun offline minimal 1 kali. Berusia lebih dari 17 tahun. Berdomisili di Solo Raya. 2. Accidental sampling. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik penarikan sampel ini biasanya dilakukan tanpa sengaja. Accidental sampling cocok untuk penelitian yang sifatnya umum. Contoh, peneliti ingin mengukur kepuasan warga Jakarta kepada fasilitas transportasi. Jadi peneliti bisa berjaga di sekitar stasiun dan halte kemudian menanyai orang-orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Accidental sampling juga cocok untuk mendapatkan sampel yang langka. Contoh, peneliti ingin mengetahui penyakit lupus yang jarang diderita orang. 3. Kuota sampling. Teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kuota sampling bergantung pada kuota yang sudah ditentukan sebelumnya. Peneliti cukup menentukan sampel yang menurutnya representatif. Selain itu, proporsi dari jenis data tertentu perlu juga untuk dipertimbangkan. Contoh, populasi penelitian yakni karyawan bidang produksi di PT Maju Bersama berjumlah 1.000 orang yang terdiri dari 40% wanita dan 60% laki-laki. Misalnya peneliti menentukan kuota sampel yang dipilih sebanyak 100 orang. Maka proporsi jenis kelamin harus setara, jadi sampel terdiri dari 40 orang wanita dan 60 orang laki-laki. 4. Snowball sampling. Snowball sampling dikenal pula dengan sebutan bola salju. Teknik ini digunakan ketika populasi sulit dijangkau, responden awal diminta untuk merekomendasikan individu lain yang memenuhi kriteria penelitian. Penentuan sampel yang awalnya jumlah sedikit atau kecil, kemudian sampel tersebut diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Teknisnya adalah dengan menemukan sampel pertama, kemudian meminta rekomendasi sampel berikutnya kepada orang tersebut. Begitu pula dengan selanjutnya hingga kebutuhan survei terpenuhi. Biasanya snowball sampling digunakan untuk penelitian mengenai hal sensitif dan menyangkut privasi sehingga sulit untuk menemukan sampel yang mau terlibat, seperti penelitian tentang komunitas tunawisma, penderita HIV, kaum transgender, dan lainnya. Contoh, dalam studi tentang komunitas tunawisma, peneliti menemukan peserta awal untuk kemudian meminta rekomendasi sampel berikutnya kepada orang tersebut, dengan cara diperkenalkan dengan anggota lainnya dalam komunitas tunawisma. 5. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi diikutsertakan dalam penelitian sebagai sampel. Artinya jumlah populasi sama dengan jumlah sampel.
Teknik ini cocok untuk populasi kecil, biasanya di bawah 100 orang, atau ketika peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan minimal, karena seluruh populasi diwakili secara langsung dalam data. Contoh, untuk judul penelitian, analisis kepuasan karyawan terhadap program pengembangan karir karyawan PT MSG. Peneliti menggunakan sampling jenuh karena populasi penelitian hanya terdiri dari 75 orang yang semuanya merupakan karyawan PT MSG. Karena ukuran populasi ini relatif kecil, peneliti memutuskan untuk menyertakan seluruh anggota departemen dalam penelitian sebagai sampel, sehingga pandangan dan pengalaman masing-masing karyawan bisa dicakup dalam analisis. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.